Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Mas Edi PPL akan membahas tentang hama tanaman padi sawah. Selama dalam pertumbuhannya, tanaman padi mengalami fase-fase pertumbuhan yang berkaitan erat dengan kerugian akibat serangan hama, pengaruh kerusakan tanaman, dan kehilangan hasil akibat serangan hama ditentukan oleh faktor-faktor tinggi rendahnya populasi hama. Bagian tanaman yang dirusak, tanggapan tanaman terhadap gangguan kerusakan, fase pertumbuhan tanaman, dan varietas padi yang ditanam. Pertama adalah penggerek batang padi. Ngengat, aktif pada malam hari, dan tertarik cahaya lampu. Telur diletakkan secara berkelompok, terdiri dari 50 sampai 150 butir, dan tiap ngengat betina mampu bertelur 100 sampai 600 butir. Kelompok telur penggerek batang padi kuning dan penggerek batang padi putih ditutupi bulu halus, sedangkan kelompok telur penggerek berbaris dan penggerek merah jambu tidak ditutup bulu-bulu. Pada tanaman muda, ngengat lebih suka bertelur pada permukaan daun sebelah atas, sedang pada tanaman tua cenderung memilih daun di sebelah bawah. Hama yang kedua yaitu warna coklat. Serangga dewasa berwarna coklat kekuningan sampai coklat tua, berbintik coklat gelap pada pertemuan sayap depannya. Panjang badan antara 2,5 sampai 4,5 mm. Telur berwarna transparan keputihan, berbentuk lonjong, dalam susunan seperti buah pisang, diletakkan oleh serangga betina secara berkelompok di dalam jaringan pelepah daun. Namun, kadang-kadang telur dapat ditemukan juga pada helai daun. Telur menetas 7 sampai 10 hari. Oleh karena telur warna coklat diletakkan di dalam jaringan pelepah daun, maka telur tidak dipengaruhi oleh aplikasi insektisida. Nimfa yang baru menetas sebelum menjadi dewasa melewati 5 instar. Tiap instar dibedakan menurut ukuran tubuh dan bentuk bakal sayapnya. Instar 1 dan 2 berwarna putih keabuan, kemudian menjadi coklat muda sampai coklat tua. Periode nimfa berkisar antara 12 sampai 15 hari. Hama yang ketiga adalah hama putih palsu. Ngengat bersayap, mengkilap berwarna coklat muda, berukuran 10 sampai 12 mm, aktif pada malam hari, dan tertarik pada cahaya lampu. Telur berbentuk lonjong atau oval, berwarna kuning pucat, diletakkan satu-satu dalam bentuk barisan dalam permukaan bawah daun. Larva instar pertama makan daun muda pada lapisan permukaan daun, tetapi tidak menggulung daun. Larva instar kedua berikutnya hingga instar kelima menggulung daun dengan merekatkan bagian tepi daun dengan benang yang keluar dari mulutnya. Larva tinggal dalam gulungan daun dan memakan daging daun pada permukaan sebelah bawah. Lapisan epidermis pada permukaan atau daun ditinggalkan. Serangga terdapat sepanjang tahun. Pada umumnya, populasi meningkat pada musim hujan. Tanaman padi yang diserang adalah tanaman muda sampai umur 75 hari setelah tanam. Setelah serangan tersebut, umumnya serangan menurun dan tidak berarti. Hama selanjutnya yaitu walang sangit atau Leptochirisa spp. Serangga dewasa berbentuk pipih memanjang, berwarna hijau kekuningan sampai abu-abu muda, dan panjangnya antara 14 sampai 30 mm. Di Indonesia terdapat 13 spesies Leptochirisa, namun yang paling dominan adalah Leptochirisa oratorium F. Telur diletakkan pada daun dan rumput-rumputan atau padi berwarna coklat kemerahan dan berubah menjadi hitam pada saat hampir menetas. Telur menetas antara 5 sampai 8 hari. Nimfa yang baru menetas berwarna kuning hijau. Walang sangit aktif pada pagi dan sore hari. Pada siang hari, mereka bersembunyi di antara daun-daun padi. Adanya walang sangit cepat diketahui dari bau yang khas yang dikeluarkan apabila terganggu.
Nimfa dan serangga dewasa menyerang bulir pada saat masak susu, sehingga bulir padi menjadi hampa atau setengah hampa dengan bekas tusukan berupa bintik berwarna abu-abu kekuningan. Di sekeliling tusukan berubah menjadi coklat. Selanjutnya adalah kepiting tanah. Serangga dewasa berwarna hitam kecoklat-coklatan dengan panjang tubuh 7-10 mm. Telur diletakkan secara berkelompok pada pangkal rumpun padi, dan yang disukai adalah bagian yang busuk. Selain itu, di ladang telur diletakkan pada kayu-kayu yang membusuk, yang terletak di tanah atau pada batang padi yang sudah mati. Nimfa dan serangga dewasa pada siang hari bersembunyi di antara celah-celah rumpun padi, aktif pada pagi dan sore hari. Pada malam hari tertarik pada cahaya lampu. Serangga hidup berkelompok di bagian pangkal daun dan batang padi. Di bagian bekas isapan, warna pelepah menjadi coklat dan di bagian tepinya berwarna coklat tua. Pada serangan berat, ujung dan tepi daun, bagian tengah daun, atau seluruh tanaman menjadi kering. Selanjutnya adalah warna hijau. Serangga dewasa berwarna hijau berukuran 4-6 mm. Pada sayap bagian ujung berwarna hitam. Telur berbentuk panjang lonjong. Diletakkan dalam jaringan pelepah daun dan tersusun deret seperti sisir pisang. Telur menetas setelah 4-8 hari. Nimfa dan serangga dewasa menghisap cairan daun. Warna hijau juga dapat berperan sebagai vektor penyakit yang disebabkan oleh virus tungro. Adanya serangga pada tanaman dapat pula dilihat dari banyaknya kulit larva yang berwarna putih pada daun. Selanjutnya adalah anjing tanah atau biasa disebut rongrong. Serangga dewasa berbentuk jangkrik, kepala kecil, protorak panjang, berwarna kecoklatan, berukuran 25-36 mm. Serangga tinggal di lorong dalam tanah sekitar 7-10 cm dari permukaan tanah. Serangga ini dapat berumur lebih dari 1 bulan. Telur diletakkan di dalam kantong ruangan keras di dalam tanah. Serangga menyerang bagian tanaman yang berada di dalam tanah, terutama di lahan kering, sering menimbulkan kerusakan berat pada akar tanaman. Barangkali cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini, dan kita akan sambung lagi di sesi berikutnya karena masih ada beberapa hama yang belum kita bahas, misalnya keong emas, tikus, hama putih, dan lain sebagainya. Mungkin itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.